Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat trader Indonesia. Merdeka. Trader semuanya, sebelum saya memulai acara analisa trading harian kita pada hari ini, saya mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, jaya, dan terus jaya. Merdeka. Trader semuanya, kembali lagi kita akan mengulas tentang analisa trading yang akan saya bawakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022. Dan seperti biasa trader semuanya, setiap hari analisa ini saya akan membawakan sebuah topik di mana topik ini akan melandasi kita dalam trading kita pada hari ini. Hari ini trader, topik yang sangat luar biasa pada hari ini karena hari ini adalah menjelang Rislah FOMC yang akan terjadi pada dini hari 1 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, oleh karena itu topik yang saya angkat kali ini adalah prediksi Rislah FOMC bulan Juli tahun 2022. Bagaimanakah pergerakan Rislah tersebut, hasil dari Rislah tersebut? Saya akan mencoba memberikan sedikit analisa buat para trader semuanya, dan seperti kita lihat bahwa Rislah ini sangat mempengaruhi, ya. Rislah ini benar-benar sangat mempengaruhi semua pergerakan pasar karena menyangkut perekonomian Amerika ke depan. Ya. Dari Rislah FOMC ini kita akan melihat pergerakan pasar yang terjadi ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu, mari kita membahas, kita memprediksikan Rislah yang akan terjadi pada FOMC pada hari ini. Dan seperti yang kita tahu trader semuanya, nanti pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, ya saya kasih sedikit kalender ekonomi dulu buat para trader semuanya, ya. Pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, nah website, nah ini dia. Nah, trader bisa lihat kalender ekonomi. Memang hari ini ada pergerakan kalender ekonomi, penjualan retail dan lain-lain ya, tapi nanti pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat di sini hasil rapat FOMC akan dilakukan dan pengumumannya akan dilakukan, ya. Nanti besoknya baru ada pengangguran awal juga yang akan dikeluarkan, tapi yang kita akan melihat dari Rislah ini. Bagaimanakah Rislah ini berpengaruh terhadap perekonomian yang terjadi di seluruh dunia, terhadap aset-aset pasangan mata uang yang terjadi di seluruh dunia. Nah, ini kita akan bahas bersama trader. Seperti yang kita tahu trader bahwa pasar sebenarnya secara garis besar belum memutuskan ukuran kenaikan dari The Fed berikutnya. Pada hari ini 1.00 waktu Indonesia bagian Barat, Rislah akan dilaksanakan, dan kita harus lihat bahwa kalau kita membahas tentang Rislah ini, kita akan melihat dulu dari bagaimana pergerakan dolar pada minggu ini, di mana pijakan yang kuat dari indeks dolar, di mana pergerakan dari indeks dolar pada minggu ini dia mengalami kenaikan trader semuanya, ya. Trader lihat pada hari Senin bagaimana terjadi kenaikan yang sangat signifikan, ya. Ya. Nah, ini Senin, Selasa, Rabu ya, hari ini. Dia bergerak dari level yang paling terendah di seputaran 105 sampai habis di 106. Kemarin dia sempat menyentuh 106.81 tapi mengalami sedikit penurunan dan ditutup di seputaran 106,336. Hari ini di pembukaan pasar Asia agak sedikit melihat wait and see pergerakan ke depan. Tapi setelah itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan, di mana kenaikan ini sudah menembus level yang telah saya tentukan di 106.414. Ini harus diperhatikan oleh trader semuanya. Kenapa seperti kayak gini? Karena ini sangat berpengaruh trader, ya. Kita bisa lihat bahwa sejak keputusan The Fed untuk meninggalkan panduan suku bunga dan mengubah ketergantungan pada data bulan Juli, pasar telah mencoba mencari tahu ukuran kenaikan suku bunga pada bulan September nanti. Kalau kita lihat trader bahwa, ya, kalau kita lihat trader semuanya, ya, ini kita lihat ya trader ya. Kalau kita lihat bahwa hasil dari FOMC kemarin, bukan hasil FOMC, hasil dari non-payroll kemarin yang menyatakan bahwa angka kenaikan dari lapangan tenaga kerja non pertanian itu sebesar 528.000. Ini di luar ya dari prediksi.
Karena prediksinya 250 tapi menjadi 528. Ini menyebabkan probabilitas kenaikan suku bunga ya sampai menjadi 75 basic point ya. Dan dia naik sebesar 70%. Nah, setelah itu trader kita bisa lihat bahwa beberapa hari kemudian setelah non-farm payroll ada pernyataan dari Biro Statistik yang IHK, Indeks Harga Konsumen, yang menyatakan inflasi. Kita bisa lihat bahwa inflasi yang terjadi penurunan. Dia penurunan sebesar 8,5% pada bulan Juli ya. Dari 9,1. Nah, angka ini kalau kita bisa lihat trader bahwa dia lebih rendah dari ekspektasi pasar, di mana ekspektasi pasar itu 8,7 ya. Nah, ini dia. Dari sini kita bisa lihat bahwa peluang kenaikan tingkat suku bunga dari 75% turun hingga 30%. Oleh karena itu trader, apabila nanti kita bisa lihat dengan adanya penurunan tingkat suku bunga, artinya kan inflasi itu artinya kan bisa memberikan gambaran bahwa inflasi yang terjadi di Amerika ini sudah mencapai titik puncaknya ya. Jadi apabila penaikan dari tingkat suku bunga itu yang tadinya 75% misalnya pada nanti FOMC hari ini misalnya dibilang 50, itu artinya yang tadinya hawkish dia menjadi dovish. Artinya penguatan dolarnya bisa ditekan. Nah, ini dia. Akibat dari penekanan itu artinya akan berimbas ke aset-aset lainnya trader. Akan berimbas ke aset-aset lainnya, otomatis ya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa apabila kenaikan dolar ini bisa sedikit mengalami pengurangan, artinya dia akan berimbas ke aset-aset lainnya di mana akan terjadi kebalikan. Euro USD, GBP USD, trader bisa lihat nanti ya. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu kita akan menunggu ke depan apa yang direncanakan oleh The Fed. Apakah The Fed masih tetap akan menaikkan sampai ke 75 BP atau dengan kasusnya lebih diperkuat lagi menjadi 100 BP dengan maksud dan tujuan supaya lebih menekankan lagi tingkat suku bunga supaya resesi ini bisa benar-benar dalam genggaman dan bisa ditekan resesi ini. Karena kalau kita lihat trader bahwa tingkat inflasi udah mulai menurun ya, disertai dengan angka tenaga kerja yang naik. Artinya perekonomian Amerika ini sudah dalam genggaman ya. Artinya perekonomian ini sudah dalam genggaman trader. Nah, selanjutnya trader kita akan bisa lihat bahwa pergerakan ke depan apa yang akan dikeluarkan oleh The Fed ini akan sangat memegang peranan penting. Ada kecenderungan The Fed sekarang yang tadinya hawkish dia menjadi dovish ya. Ada kecenderungan seperti kayak gitu. Nah, apabila hawkish menjadi dovish, mau tidak mau bahwa pembalikan arah akan terjadi ya. Oleh karena itu trader, saya bisa bilang bahwa rislah hari ini benar-benar sangat dini hari nanti menentukan arah kebijakan pasar Amerika ke depan ya. Oleh karena itu sangat wajar apabila sekarang pasar wait and see. Sangat wajar apabila pasar wait and see karena akan menunggu hasil riset tersebut ya. Jika rislah tidak menawarkan wawasan baru tentang prospek dan suku bunga, maka sudah barang tentu investor, para trader akan menahan diri ya, dan tidak akan berasumsi bahwa kenaikan suku bunga pada bulan depan. Artinya kalau masih tetap 75 ya pada hari ini atau 50, ya otomatis dolar akan sedikit mengalami pembalikan arah dan memberikan angin segar buat pasangan mata uang yang lainnya untuk mengalami peningkatan. Ya, kalau masih tetap seperti 75 seperti yang berikutnya, karena bulan kemarin dia tetap 75, setelah 75 akhirnya kan dolar kan sedikit mengalami penurunan. Ya, sehingga membuat mata uang lain naik. Nah, apabila nanti seumpamanya dibilang 50, artinya membuat dolar semakin bisa ditekan tidak terlalu tinggi dan membuat pergerakan yang berikutnya akan semakin menurun. Walaupun secara garis besar Ketua The Fed ini bilang bahwa hawkish masih sangat kuat dan masih sangat kuat terjadi.
Nah, ini dia. Oleh karena itu trader semuanya, saya cuma mau bilang bahwa trader tetap menganalisa lagi. Kita akan tunggu hasil dari FOMC hari ini dan kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi. Karena dari hasil FOMC ini kita akan menentukan pasar ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu trader, hasil FOMC menentukan tingkat suku bunga. Dari tingkat suku bunga akan menentukan harga pasar, apakah dia hawkish atau dovish, apakah penguatan dolar atau dolar bisa ditekan. Dan apabila dolar bisa ditekan, artinya akan pembalikan arah terhadap yang lainnya. Tapi kalau dolar diarahkan untuk mengalami kenaikan terus, artinya pasangan mata uang lainnya akan semakin tertekan. Trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari. Tema kita hari ini tentang prediksi risk FOMC. Kita akan masuk ke analisa trading harian kita secara teknikal pada hari ini. Kita bisa lihat di sini dengan jelas trader semua dari analisa harian kita, ya. Kita bisa lihat seperti biasa, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika, trader semuanya? Untuk pergerakan dari indeks dolar Amerika, trader bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini menjelang pasar Asia, dia sedikit stagnan, tapi menjelang masuk pasar Eropa, dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa sampai menembus rentang harian yang telah saya buat, dan peluang besar bullish akan terjadi pada hari ini, ya. Trader bisa lihat, trader jangan ini ya, trader saya jujur aja, ini terjadi karena barusan dikeluarkan 13.00 inflasi terhadap pound sterling, jadi dia sangat berpengaruh terhadap pasangan terhadap dolar, ya. Makanya kenapa ini tadi barusan aja news yang terjadi, makanya dia sangat kuat, ya. Kita akan lihat trader. Nah, trader bisa lihat di sini, ya, dari analisis saya ini dia telah sampai ke level sini, ya, 100 ini. Kalau saya lihat dia masih bisa naik terus sampai minimal ke 106 di sini. Setelah itu dia akan mengalami penurunan arah. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa harap diperhatikan bahwa penurunan yang terjadi nanti dia akan berada di posisi sekitar sini trader. Nah, dan kalau memang benar-benar masih bisa terjadi penurunan, yang paling negatif sekali, yang paling berada di bawah adalah di 106.303. Dengan tujuan akhirnya ya sudah tentu. Tujuan akhir dari kenaikan di sini dia akan mencoba sampai di level 106.542. Harap diperhatikan oleh trader semuanya. Oke trader, selanjutnya kita masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Untuk pergerakan euro angkel saham dolar, trader bisa lihat di sini sangat jelas bahwa euro angkel saham dolar, pergerakan dari euro angkel saham dolar sekarang dia sedikit mengalami penurunan. Walaupun tendensi ini masih tetap kuat terjadi bullish yang terjadi. Penurunan yang terjadi karena kenaikan dolar akibat barusan aja news yang terjadi, ya. Trader bisa lihat di sini, kita bisa lihat dengan jelas ini kan news, barusan aja news, ya. Nah, oleh karena itu trader bisa memperhatikan secara seksama di sini. Nah, ini dia trader. Nah, dia sudah sampai di titik 00 sini. Menurut analisa saya, ya, pergerakan masih bisa turun terus sampai di level 1.01639. Tapi setelah itu dia akan naik. Dengan tujuan pertamanya itu tetap di 1.0701793. Oleh karena itu trader, ya, menurut analisa saya nanti, trader bisa nanti melihat posisinya itu menunggu di posisi di sini. 1.03480, karena dari sini, ya, menurut analisa saya ini adalah momen yang pas supaya kita bisa mengambil keputusan untuk mengambil posisi sini. Karena menurut saya dia masih akan turun terus. Dia masih akan turun terus minimal sampai ke, ya, 1.10562. Setelah itu dia akan naik lagi. Oke, selanjutnya kita ke pound sterling angkel saham dolar, trader. Nah, ini dia puncaknya. Pound sterling angkel saham dolar pada hari ini baru saja terjadi news yang sangat luar biasa. Oleh karena itu trader bisa lihat bahwa pergerakan pound sterling angkel saham dolar hari ini agak sedikit menguat, ya, ya. Dan kita bisa lihat bahwa, nah, ini news, ya, barusan aja news. Trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan yang terjadi, ya, di luar ini kita, ya. Nah, setelah dia menyentuh level di sini, apa yang terjadi? Dia mengalami penurunan. Nah, dan kalau analisa saya, penurunan ini, ya, dia akan turun sampai di level 1.20911. Oleh karena itu trader harap memperhatikan dengan seksama penurunan tersebut, ya.
saya bisa lihat bilang bahwa dia penurunan paling maksimal banget di titik sini. Setelah dia akan mengalami pembalikan arah lagi. Dan saya bisa bilang bahwa menjelang pas FOMC dikeluarkan, ini pasar akan berguncang. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Menurut analis saya dia akan mencoba turun sampai di 1.20911. Setelah itu dia akan berbalik arah lagi. Ini news barusan saja terjadi, dia sempat naik sampai di 1.21397, setelah itu mengalami penurunan. Oke trader, selanjutnya kita ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold kita pada hari ini? Untuk gold hari ini, trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold hari ini, pergerakan gold hari ini cenderung dia sedikit agak mengalami bullish yang sangat luar biasa trader semuanya. Ya. Trader bisa lihat dengan jelas ini bullish yang terjadi dan bisa lihat kembali. Nah, ini news barusan saja terjadi trader ya. Nah, news barusan saja terjadi, jadi harap diperhatikan ya. Harap diperhatikan ya. Ini kekuatannya bullish ya kalau kita lihat ya. Nah, karena kekuatan hari ini lebih banyak bullish, dia agak sedikit mengalami news ya. Nah, kita bisa lihat di sini barusan aja nih saya. Nah, dia akan turun trader setelah dia menembus tadi ya. Sempat menembus menuju ke arah sini tapi tidak tertembus ya. Menuju ke arah sini tapi tidak tertembus. 1782 tapi tidak tertembus. Dia mengalami pembalikan arah, dan pembalikan arah itu menurut analisa saya dia akan mencoba turun itu sampai di level 1775.86. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Di sini ya, ini kalau menurut analisa saya, nah ini dia nih. Nah, ini adalah rentang yang akan terjadi. Kalaupun terjadi penurunan dia itu sampai maksimal di sini. Setelah itu dia akan balik arah lagi karena sesuai dengan hari ini kebanyakan dia akan lebih banyak ke bullish ya. Harap diperhatikan oleh trader semua karena hari ini pun juga ada news yang akan terjadi pada sore hari 19.30. Nah, dari news ini saya bisa bilang bahwa akan sangat mempengaruhi terhadap dolar Amerika. Harap diperhatikan. Oke trader, kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin kita pada hari ini trader? Untuk Bitcoin, nah ini dia. Pergerakan Bitcoin pada hari ini trader bisa lihat, sebelumnya saya bisa bilang bahwa apabila saya tadi pagi kasih rentang hariannya sampai 24.000, rupanya terjadi kenaikan yang sangat dahsyat ya. Dan apabila kenaikan ini disebabkan karena dolar yang sedang mengalami penguatan juga ya, terjadi gunjang-ganjing. Nah, trader bisa lihat indeks dolar. Oke. Nah, ini dia ya. Untuk Bitcoin ini dia naik, trader harap diperhatikan, dia udah menembus level sini. Ya, saya tadi udah bilang bahwa dia akan menembus level sini. Ini dia sekarang sampai ke 24. Pergerakan dia masih panjang, trader. Dan kalau saya lihat ya, trader ya, untuk Bitcoin ini, dia masih bisa naik minimal sampai ke 26.000. Minimal sampai 26.000. Kalau 27.000 terlalu paksa sebenarnya. Minimal 26.000 masih bisa. Dan potensi kenaikan Bitcoin ini masih bisa sampai ke level 26.000. Nah, 26 taruhlah di sinilah. Nah, oke, nah ini dia. Nah, 26.000. Itu dia. Oleh karena itu trader, untuk hari ini saya pikir Bitcoin cuma sampai di level sini aja sebenarnya. Setelah itu dia akan balik lagi. Menurut saya dia akan kembali lagi ke 24.297 lah di level sini ya. Oke trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa menjadi landasan untuk para trader melakukan transaksi pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Proklamasi untuk Republik Indonesia. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.